Di dunia di mana setiap orang terlahir dengan bintang ajaib yang menentukan peringkat dan kemampuan mereka, seorang gadis bernama Femicia lahir tanpa bintang. Begitu orang tuanya menyadari hal ini, mereka mengusirnya dari rumah. Bahkan teman-temannya pun menyerangnya, melemparinya batu dan memaksanya lari menyelamatkan diri. Akhirnya, ia bertemu dengan lendir yang mengubah segalanya, dan ia menamainya Sora. Cerita dimulai dengan seorang pria yang sedang mengukir sepotong kayu ketika mendengar tangisan bayi. Dengan gembira, ia bergegas masuk ke dalam dan seorang pelayan memberitahu bahwa mereka memiliki bayi perempuan yang sehat. Istrinya bertanya apa nama yang tepat untuknya, dan ia memutuskan untuk memberi nama Femicia. Nama itu membuat bayi itu tertawa kecil. Tahun-tahun berlalu, dan Femicia tumbuh besar. Sementara ayahnya sedang merenovasi rumah baru mereka, ia membawakannya makanan. Mereka duduk untuk makan bersama kakak laki-lakinya. Saat makan, Femicia tak sengaja tersedar rotinya. Ayahnya segera menciptakan air dengan sihir untuk membantunya. Kakaknya menyuruhnya makan perlahan, tetapi ia menjawab, "Aku sedang tumbuh. Aku perlu makan banyak." Kemudian, saat mereka pulang, ibunya menyambut mereka dengan senyuman. Saat Femicia membantu menyiapkan meja makan, saudara laki-lakinya menggodanya untuk mempelajari sihir dasar. Ibunya membelanya, mengatakan bahwa ia akan belajar dengan kecepatannya sendiri. Mereka semua duduk bersama untuk makan malam keluarga yang bahagia. Sambil bermain dengan mainannya, Femicia mengatakan bahwa ulang tahunnya akan segera tiba. Ayahnya mengonfirmasi bahwa ia akan menerima hadiah istimewa, keahliannya. Ibunya bertanya apakah ia gembira menyambut ulang tahunnya yang kelima. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Ternyata Lady Louba, peramal desa. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Femicia. Ibunya mempersilakannya masuk. Louba ingat mengunjungi Femicia ketika ia baru berusia 2 tahun. Ia berbisik kepada Femicia bahwa ia tahu gadis itu memiliki ingatan tentang kehidupan lampau dan memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun karena akan menimbulkan masalah. Femicia berjanji. Setelah selesai berdoa, peramal itu pergi, menoleh ke belakang dengan cemas. Hari besar itu akhirnya tiba ketika Femicia berusia 5 tahun. Ia duduk di gereja bersama orang tuanya. Pendeta mengumumkan bahwa ia akan menerima kemampuan magisnya hari ini dan memintanya untuk menyentuh air suci. Setelah melakukannya, ia mundur selangkah, dan pendeta mengucapkan mantra magis untuk membentuk gelembung air yang melaluinya ia menerima pesan ilahi. Gadis ini memiliki kemampuan tamer, ia mengumumkan, kemampuan untuk mengalahkan monster. Orang tuanya senang, tetapi ketika pendeta memeriksa jumlah bintang, ia terkejut melihat Femicia tidak memiliki bintang. Dengan jijik, pendeta mengumumkan hal ini. Ayahnya bersikeras bahwa pasti ada kesalahan, tetapi pendeta pergi, menyatakan bahwa pesan ilahi tidak pernah salah. Di rumah, ayahnya sangat marah. Ia minum dan berteriak tentang bagaimana semua orang di keluarga memiliki bintang kecuali dirinya. Istrinya mencoba menenangkannya, tetapi ia sangat marah sehingga ia merusak mainan kesayangan Femicia, mainan yang ia buat untuknya. Ia menanya istrinya, menanyakan apakah Femicia benar-benar putrinya, membuatnya menangis. Ketika Femicia mencoba menghibur ibunya, saudara laki-lakinya meraih tangannya dengan kasar, menariknya menjauh. Ia memanggil kakak perempuannya, tetapi kakaknya menatapnya dengan jijik dan mengabaikannya. Kakaknya mengusirnya, menyuruhnya menghilang. Siksaan tidak berakhir di situ. Begitu keluar, semua orang di desa mengetahui tentang statusnya yang tak berbintang dan mengkritiknya dengan keras. Anak-anak melemparinya dengan batu, membuatnya berdarah deras dan memaksanya lari. Ketika ia berhenti, penduduk desa mengelilinginya dengan tatapan penuh kebencian. Ia melarikan diri dari desa, berpikir, apa yang telah kulakukan? Menyadari ia tidak bisa pulang lagi, ia mulai menangis. Ia berjalan melewati hutan selama berjam-jam di tengah hujan lebat. Akhirnya, ia menemukan sebuah gua untuk tetap kering. Kedinginan, ia mencoba menyalakan api menggunakan sihir apinya yang lemah tetapi gagal. Penglihatannya kabur, dan ia pingsan. Ketika ia bangun, ia melihat Lady Louba duduk di dekatnya. Louba berkata kepadanya, "Ramalanku menunjukkan bahwa ini akan terjadi padamu." Ia memberi Femicia sup. Kemudian, ia memberinya tas ajaib dan sebuah buku, mengatakan bahwa keduanya akan selalu berguna. Louba mulai merawat Femicia seperti seorang ibu, mengajarinya tentang dunia, membaca, menulis, dan bertahan hidup.
Kalau kalian tertarik dengan rekap anime ini, bolehkah kalian luangkan waktu sebentar untuk like dan subscribe? Terima kasih. Suatu hari, Louba pergi tetapi tidak kembali. Khawatir, Femicia kembali ke desa untuk mencari tahu penyebabnya. Hatinya hancur ketika ia mendengar orang-orang mengatakan wanita tua itu meninggal. Ayahnya memberitahu kepala desa bahwa Louba harus dibunuh karena kutukan tanpa bintang, Femicia menyebabkan kematiannya. Pengkhianatan kejam ini menghancurkan semangat Femicia. Ia membayangkan ibunya mengatakan akan lebih baik jika ia tidak pernah dilahirkan. Kepala desa mengumpulkan semua orang, mendesak mereka untuk memburu Femicia, mengklaim bahwa ia adalah penyebab kematian Louba. Femicia berlari menyelamatkan diri, membayangkan orang-orangnya sendiri mencoba membunuhnya. Ia mencapai tempat aman di hutan dan memasang alarm menggunakan panci dan wajan. Ia mengeluarkan tas ajaib tersembunyinya dan mengemas peralatan masak dan ramuan. Siap memulai hidup yang penuh perjuangan, ia menyatakan, "Akulah yang tak diinginkan dan terbuang." Keesokan harinya, dia menemukan tempat pembuangan sampah dan mencari barang-barang yang berguna. Sambil menarik tas, dia tak sengaja menumpahkan senjata, ia tak terluka. Ia menemukan pakaian, ramuan penyembuh, dan peta di dalamnya, merasa bahagia. Saat itu, ia mendengar orang-orang mendekat, menginstruksikan para slime untuk membersihkan sampah. Mendengar mereka mencarinya, ia pun berlari. Bersembunyi, ia takut mengetahui ada hadiah untuk kepalanya, hidup atau mati. Kepala desa berniat membunuhnya. Ia bermalam di bawah pohon. Keesokan harinya, saat menyeberangi air rawa, angin hampir menjatuhkannya. Tiba-tiba, para slime menyerang kakinya. Lebih banyak lagi yang muncul, dan ia berlari. Ia terpeleset dan berguling menuruni bukit, tersangkut di dahan pohon yang patah, menyebabkannya jatuh. Terluka, ia menggunakan ramuan penyembuh. Ia bangun dan mendapati sebuah danau yang indah. Airnya tampak mengundang. Ia mandi, merasa segar. Duduk di sana, ia memutuskan untuk menjalani hidupnya sepenuhnya. Ia memotong pendek rambutnya agar terlihat seperti anak laki-laki, karena tahu bepergian sendirian sebagai seorang gadis itu berbahaya. Ia mengenakan pakaian maskulin dari tasnya. Dengan penampilan barunya, ia mengganti namanya menjadi Ivy, sesuai nama tanaman yang tetap tumbuh subur meskipun diinjak. Keesokan harinya, suara dari ladang hijau menghentikannya. Saat mendekat, ia menemukan seekor slime lucu bersembunyi di antara tanaman. Bukunya mengidentifikasinya sebagai slime tanpa nama, yang paling lemah di antara jenisnya. "Kau yang paling lemah, sama sepertiku," katanya. Saat ia memikirkan sebuah nama, angin meniup slime kecil itu dari rumput. Ivy melihat betapa rapuhnya slime itu, tak mampu bangkit kembali. Buku itu memperingatkan bahwa sentuhan saja bisa membuatnya lenyap. Khawatir, ia bertanya-tanya apakah mengangkatnya akan membunuhnya. Dengan hati-hati, ia membalik slime itu. Buku itu menyatakan umurnya kurang dari sehari. Tiba-tiba, embusan angin meniup slime itu lebih jauh. Ivy berlari untuk menyelamatkannya agar tidak jatuh ke sungai. Ia memutuskan untuk melindunginya, sambil berkata, "Sekalipun umurmu hanya sehari, mari kita tetap bersama sampai saat itu." Ia begadang semalaman mengobrol dengan lendir itu, berbagi cerita dan kenangan masa lalunya. Pagi harinya, ia terbangun dan menyadari ia tertidur. Lendir itu hilang. Kesal dan kesepian, ia bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika ia membuka petanya, lendir itu muncul. Lega karena buku itu salah tentang umur lendir itu, ia dengan bersemangat memeriksa cara menjinakkannya. Menyentuh kepala lendir itu bersinar. Buku itu mengatakan ia butuh nama. Karena berwarna biru, ia menamainya Sora, langit. Sebuah kristal biru muncul di kepala lendir itu, membuktikan bahwa ia telah menjinakkannya. Sora melompat ke arahnya, dan ia memegangnya dengan lembut, sambil berkata, "Kaulah teman pertamaku." Keesokan harinya, Ivy menjebak seekor tikus gunung. Ia mempersiapkannya, membungkusnya dengan daun pisang, dan memberitahu Sora bahwa mereka akan berpesta malam ini. Saat memeriksa peta ibu kota kerajaan, ia menemukannya tak bertanda, jadi ia pergi ke desa terdekat untuk mencari peta yang lebih baik. Angin sepoi-sepoi menerbangkan Sora, tetapi Ivy menangkapnya. Mendengar suara aneh, ia memasukkan Sora ke dalam tasnya dan memanjat pohon tepat saat segerombolan semut mematikan lewat. Lega, ia memeriksa Sora dan mendapati lendirnya telah sedikit membesar.
Ivy melihat potongan di dahan. Ramuan birunya telah kedaluarsa, jadi ia menggunakan semuanya tetapi masih membutuhkan lebih banyak. Aku pasti kehilangan beberapa di sepanjang jalan, katanya kepada Sora. Melanjutkan perjalanannya, Ivy melihat poster buruannya dengan hadiah besar. Ia merobeknya, menyatakan, aku bukan Femicia lagi. Melihat lebih banyak poster, ia merobek semuanya. Sesampainya di desa, ia melihat semua orang menggunakan sihir untuk tugas-tugas sederhana. Ia melihat sebuah toko daging. Karena takut dikenali, ia ragu-ragu tetapi memutuskan untuk menjual tikus gunung itu. Pemiliknya menghentikannya. Aku di sini untuk menjual daging, katanya. Saat memeriksa daging, tukang daging mengatakan baunya segar, memperlihatkan keterampilan penciuman bintang 2 miliknya. Dia membayarnya 100 koin dal, bercanda menyebutnya 100 juta dal, membuatnya bingung. Karena lapar, Ivy pergi ke toko roti. Wanita itu bertanya apa yang diinginkannya. Ivy memilih roti dan menyerahkan uangnya, sambil bercanda, ini 20 juta dal. Wanita itu tertawa, memanggilnya anak laki-laki yang lucu. Dengan gembira, Ivy pergi. Duduk di pohon, ia membagi roti itu dengan Sora, tetapi Sora menolak memakannya. Keesokan harinya, mereka berburu tikus gunung. Ivy menemukan tempat pembuangan sampah berisi ramuan penyembuh. Saat memilah-milahnya, ia melihat Sora menyerap ramuan biru tetapi menolak ramuan merah dan sampah. Kemudian, Ivy menjual tikus-tikus itu, membeli roti dan air, dan memberinya ramuan biru sambil makan. Saat berjalan-jalan di desa, Ivy melihat para petualang mencarinya. Karena takut, ia menyadari mereka tidak mengenalinya. Mereka hanya menginginkan tas ajaibnya, mengira ia anak biasa. Ia pun melarikan diri. Para petualang tertawa, kita menakuti anak kecil itu. Tukang daging menghentikannya, menanyakan tikus sawah. Belum, jawabnya. Melihat poster buronannya lagi, ia melarikan diri, berjanji akan kembali lagi nanti. Di toko roti, pemilik toko roti menawarkan roti kesukaannya, tetapi melihat posternya juga ada di sana, Ivy pun melarikan diri. Ivy duduk di dahan pohon, menangis. Ia mengeluarkan Sora dan bertanya, menurutmu, adakah tempat untukku di suatu tempat? Sambil memeluk Sora, ia menyaksikan malam tiba. Keesokan harinya, berjalan melewati hutan, Ivy mempertimbangkan untuk segera meninggalkan desa karena poster buronannya ada di mana-mana. Ia berhenti di percabangan jalan, memeriksa petanya untuk mencari arah. Tiba-tiba, Sora gemetar. Ivy menyadari Sora lapar dan berkata, aku juga. Ayo kita cari sesuatu. Lebih jauh, ia melihat sungai dan mengisi labunya. Di dekatnya, ia melihat pohon yang penuh buah. Sora, kau harus mencoba makan sesuatu yang baru, katanya, mendekati pohon itu. Tapi Sora tampak takut. Ivy segera menyadari alasannya, pohon itu adalah pohon monster yang memuntahkan tulang manusia setelah menelannya. Ketakutan, ia meraih Sora dan berlari menyelamatkan diri. Sesampainya di tempat yang aman, Ivy menyadari tangannya terluka parah. Merasa pusing dan menyadari ia tidak punya ramuan tersisa, ia menatap Sora dan bertanya-tanya apakah lendir itu mungkin memakan darahnya, karena monster memakan manusia. Ivy jatuh pingsan. Ivy terbangun di malam hari. Ia menyadari Sora tidak memakannya, melainkan menyembuhkan lukanya. Menatap langit, ia berpikir, sekalipun Sora memakanku, itu tidak masalah karena aku anak yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Sora membangunkannya dengan melompat-lompat. Ivy memeriksa lukanya sudah sembuh total. Sora, kau menyelamatkanku, serunya. Sora menjawab, pupuk. Dengan gembira, Ivy menangis, Sora, kau bicara untuk pertama kalinya. Kau hanya bisa bilang, pupuk? Air mata jatuh saat ia menambahkan, aku tidak punya siapa-siapa selain kau. Keesokan harinya, Sora bertingkah seperti alarm, melantunkan, pupuk, pupuk untuk membangunkan Ivy. Ivy mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan. Sebelum itu, mereka makan. Ivy memakan buah sementara Sora meminum ramuan. Tiba-tiba, Ivy memperhatikan Sora melompat dan bergerak dengan penuh semangat. Kau tampak lebih kuat, katanya. Sora mengeluarkan suara-suara yang menandakan ia masih lapar, jadi mereka menuju ke tempat pembuangan sampah. Ivy menemukan pakaian di dalam kotak dan kemudian melihat botol-botol ramuan. Ia memberikan ramuan biru kepada Sora,
yang langsung memakannya. Ivy mencoba menawarkan warna lain, tetapi Sora menolak. Namun, ketika Ivy mencampur ramuan, Sora memakannya. Mereka melanjutkan perjalanan, Sora tampak lebih kuat dan lebih ceria. Ivy melihat buah beri dan memetik beberapa. Ia menawarkannya kepada Sora, tetapi si lendir berwajah masam, menolaknya. Kemudian, mereka duduk untuk makan. Sebelum Ivy sempat memulai, Sora sudah menghabiskan porsinya. Ivy memberinya lagi, tetapi melihat Sora menghabiskan begitu banyak dalam hitungan detik, ia menjadi khawatir. Untuk mengalihkan perhatian Sora dari makanan, Ivy menawarkan untuk menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur. Sambil duduk di pohon, ia memulai, "Itu adalah cerita yang kudengar ketika aku masih muda. Ada perang dunia. Raja mengumpulkan para penyihir untuk memprediksi hasilnya. Masa depan mengungkapkan akhir dunia karena perang, jadi mereka menggunakan sihir yang kuat untuk melindunginya. Namun, tidak ada yang tahu sihir apa itu. Konon seorang anak dari dunia lain akan datang dan menggunakannya." Mereka tertidur. Di pagi hari, Sora membangunkan Ivy lagi. Saat memeriksa tas, Ivy membentak Sora karena ia telah menghabiskan semua ramuan. Kemudian, mereka memeriksa perangkap mereka. Alih-alih tikus gunung, mereka malah menemukan seekor ular yang tertangkap. Ivy berpikir ia mungkin bisa menjualnya, tetapi takut untuk mendekat. Menggunakan kain dari tasnya, ia menangkap ular itu dan mengikatnya. Saat hendak menjualnya, Ivy mencium bau busuk, dan Sora tampak ketakutan. Mengikuti aroma itu, ia menemukan seekor kuda mati. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan banyak mayat. Ketakutan, ia berlari, membawa ular itu bersamanya. Sesampainya di tempat yang jauh di dekat kota, ia masuk, berpikir, "Aku harus memberitahu seseorang." Ia melihat Guild dan masuk. Orang-orang menatapnya dan bertanya tentang tasnya. Seorang pria menyuruhnya menjual ular itu di pasar, bukan di sini. Ia kemudian melaporkan menemukan mayat. Resepsionis memanggilnya untuk meminta informasi lebih lanjut. Seorang pria datang, menanyakan lokasi, dan menginstruksikan orang lain untuk menyelidiki. Ia berkata kepada Ivy, "Kamu akan mendapat hadiah jika informasimu benar." Resepsionis memberinya sebuah dokumen dan memintanya untuk kembali lagi nanti. Ivy pergi ke toko untuk menjual ular itu. Pria itu memeriksanya, mengidentifikasinya sebagai ular unik, dan menawarkan 3 koin perak besar, senilai sekitar 30 ekor tikus. Ia menyuruhnya membawa lebih banyak lagi jika ia berhasil menangkapnya. Dengan uang di tangan, ia memberitahu Sora bahwa mereka akan mendapatkan makanan. Kemudian, di tempat pembuangan sampah, Ivy gembira melihat banyak kantong ajaib. Sementara itu, Sora menemukan dan memakan ramuan biru. Ivy menemukan cara membawa beberapa kantong ajaib dengan menumpuknya di dalam satu sama lain. Ia menyadari beberapa kantong dapat menampung kantong lain sementara yang lain tidak. Senang mengetahui konsep ini, ia memakainya dan berjalan menuju kota bersama Sora. Ivy mencoba bersembunyi, tetapi seorang ksatria dari persekutuan melihatnya. Ia memastikan informasi Ivy benar. Para petualang telah dibunuh oleh monster, dan petualang tingkat tinggi telah pergi untuk memburu mereka. Ia menyuruhnya untuk mengambil hadiahnya. Di persekutuan, Ivy menyerahkan dokumen itu. Resepsionis terkesima saat Ivy mengeluarkan kantong demi kantong. Ia memberi Ivy sebuah tablet perak, bernilai 5 koin perak besar, dan 2 koin emas sebagai hadiah. Ivy senang karena punya banyak uang. Saat ia pergi membawa tas-tasnya, orang-orang menertawakan penampilannya, dan ia menyadari itu karena tas-tasnya yang terlalu banyak. Malam itu, Ivy menghabiskan makanannya dan memberikan ramuan kepada Sora. Sambil memeriksa peta, ia berbaring dan berkata, "Sora, bepergian denganmu sangat menyenangkan." Keesokan harinya, Ivy kesal karena perangkapnya rusak. "Kalau begini terus, aku tidak bisa menghasilkan uang," ia khawatir. Sora melompat ke semak-semak. Mengikutinya, Ivy menemukan monster ajaib, seorang adanbana, makhluk besar mirip macan kumbang, terluka dan sekarat. Bukunya mengonfirmasi bahwa monster itu tidak akan selamat. Ivy menepuk monster itu. "Kau pasti takut. Aku juga takut saat akan mati." Sora merasa bersalah dan melompat ke monster itu, menutupi lukanya. Ivy terkejut, Sora menyembuhkannya sepenuhnya. Setelah selesai, Sora melompat kembali ke Ivy. Monster itu mendekat.
Ivy takut diserang, tetapi sebaliknya, monster itu menunjukkan kasih sayang, berterima kasih padanya. Kau benar-benar imut, kata Ivy, sambil menyentuhnya. Sora berkata, pup pup pup. Berjalan di hutan, Ivy berpikir, aku punya satu teman lagi sekarang. Ia memutuskan untuk menamainya Cial, yang berarti langit dalam bahasa lain. Ia memperkenalkan dirinya dan Sora. Merasa ada orang di dekatnya, Ivy menyuruh Sora untuk melompat ke dalam tas dan Cial untuk bersembunyi di semak-semak. Ivy tiba di gerbang kota baru, Latomie. Penjaga itu tampak menakutkan. Seorang pria melewatinya, memperingatkan, "Nak, jangan main-main." Sora terkejut. Penjaga itu menghentikan pria itu, menanyakan urusannya. Pria itu mengaku punya teman di sana tetapi tidak bisa menyebutkan namanya. Karena curiga, penjaga itu mendorongnya ke dinding dan merobek tasnya, memperlihatkan alkohol ilegal. Penjaga lain menangkap pria itu tetapi memberitahu rekannya untuk tidak bersikap kasar. Ivy mengamati, memberitahu Sora bahwa ia merasa pria itu jahat. Kini giliran Ivy. Takut pada penjaga gerbang, ia berjalan maju dengan ragu-ragu. Penjaga itu menghentikannya. Saat ia berbalik, penjaga itu menatapnya dengan tatapan curiga dan menakutkan. Tepat saat itu, seekor lalat hinggap di bahunya. "Ada apa?" tanyanya. "Ada lalat," katanya. Penjaga itu mengusirnya dan berkata, "Terima kasih." Saat ia bersiap untuk pergi, penjaga itu bertanya dari keluarga mana ia berasal. "Saya dari desa Latomie," ia berbohong, merujuk pada desa asalnya. "Oh, kudengar keadaan di Latomie sedang sulit," katanya dengan simpatik. "Sekarang kau sudah di Latom, semuanya akan baik-baik saja." Ia mempersilakannya masuk. Terkagum-kagum dengan ukuran kota itu, ia berlari ke sebuah toko daging. Ia bertanya apakah wanita itu mau membeli tikus gunung. Wanita itu setuju tetapi memperingatkannya tentang monster. Ivy membeli daging. Bingung mencari tempat menginap, ia melihat sebuah ruang terbuka yang luas tempat para petualang berkumpul. Ragu-ragu karena penjaga yang menakutkan di sana, ia mendekat. Penjaga itu bertanya tentangnya dan memberinya izin masuk dari kayu. Setelah masuk, ia membuka tikarnya dan berbaring. Menyadari semua orang punya tenda, ia berkata pada Sora, "Kalau saja kita punya tenda, aku bisa membiarkanmu keluar." Ia berjalan menuju pasar untuk membeli tenda. Saat ia sedang memutuskan tenda mana yang akan dibeli, penjaga gerbang muncul dan membuatnya takut. Air mata hampir jatuh dari matanya, tetapi penjaga lain menegurnya, "Jangan menakuti anak-anak seperti itu." Penjaga gerbang memperkenalkan dirinya. "Nama saya Okto." Ia menjawab, "Saya Ivy." Okto kemudian berkata, "Biarkan saya membantu Anda membeli tenda." Ivy agak ragu, tetapi Verivera, penjaga lainnya, meyakinkannya bahwa ia bukan orang jahat. Mereka masuk ke toko seorang pria tua. Okto berkata kepada pria tua itu, "Anda punya pelanggan. Berikan anak ini sesuatu yang murah dan benar-benar bagus." Saat pria tua itu mencari tenda, Ivy bertanya, "Berapa harga tenda pada umumnya? Apakah sebuah tablet perak cukup?" "Anggaran saya 5 koin perak besar." Pria tua itu menjawab, "Anda bilang 5? Penjaga itu bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu?" Ivy menjelaskan, "Saya mendapat hadiah karena memberitahu para korban tentang serangan monster." Pria tua itu memberinya sebuah tenda, mengatakan bahwa tenda itu yang terbaik seharga 5 koin. Ia menerimanya, senang dengan tawaran itu, dan membayarnya. Pria tua itu kemudian menyarankan, "Kamu harus memberi tanda di atasnya." Ivy menulis nama Sora di tenda. Pria tua itu memberinya tas ajaib gratis. Di luar, ia berterima kasih kepada para penjaga atas bantuan mereka. Mereka berkata, "Sampai jumpa, Ivy." Ivy pergi untuk mendirikan rumah tendanya. Ketika akhirnya selesai, ia sangat senang melihatnya. Ia masuk, menutup tirai, dan membawa Sora keluar. Sora sangat senang melihat tenda itu dan mulai melompat-lompat. "Ini rumah kita," kata Ivy. Sora melompat ke pangkuannya. Ivy menambahkan, "Ayo kita rayakan, Sora. Ayo kita pergi ke tempat pembuangan untuk mengambil ramuan." Saat ia berjalan keluar dari tenda, beberapa petualang muncul. Mereka memanggilnya pencuri, dan salah satu dari mereka berkata, "Ini tendaku." Pria itu mulai menuduhnya mencuri tenda mereka,
Tetapi Ivy bersikeras, "Aku tidak." Pria itu menangkapnya, dan seorang wanita mulai mempermalukannya. Mereka membuka tasnya dan terkejut melihat makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ivy mencoba melarikan diri, tetapi seorang binaragawan menghentikannya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia hampir menangis. Saat itu, seorang penjaga muncul dan menyuruh mereka meninggalkan pemuda itu atau mereka akan dihukum. Pria itu tidak mendengarkan, jadi penjaga itu melepaskan Ivy dari genggamannya, sambil berkata, "Tenda ini milik pemuda ini." Pria itu membantah, tidak mungkin pemuda ini bisa membeli tenda sebagus itu. Penjaga itu membentak, Okto membantunya membeli tenda. Ia dengan marah bertanya, "Apakah tendamu benar-benar dicuri, atau kau berbohong?" Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.